Singkat cerita, Patkai pun ditangkap oleh Gokong lalu dibawa ke hadapan masyarakat juga gurunya. Patkai mengatakan bahwa Cincin telah meninggal dan hal ini membuat orang tua juga masyarakat marah dan hendak membunuh Patkai dengan memotong tubuhnya untuk dipersembahkan pada Dewa Langit. Tiba-tiba datanglah Dewi Kuan Yin. Mereka pun memberi hormat pada Dewi Kuan Yin yang langsung menegur Patkai karena telah menyuruhnya untuk menunggu pengambil kitab suci. Namun Patkai malah menikah. Patkai pun berdalih karena ia telah lama menunggu sang pengambil kitab suci, namun karena takdir asmaranya ia pun tak berdaya menghadapi godaan cinta. Patkai pun memohon agar Dewi menghidupkan kembali istrinya yang tak berdosa sama sekali. Dan hal ini dikabulkan sang Dewi. Namun setelah siuman, istri Patkai tak akan lagi mengingat siapa Patkai sebenarnya. Aku mohon Dewi bermurah hati. Ajal istrimu belum tiba. Aku mau melakukan apapun. Tak akan melupakan percintaan yang sudah lalu. Terima kasih Dewi. Setelah Dewi Kuan Yin pergi, mereka pun kini mulai melakukan perjalanan ke barat, di mana Patkai sebagai murid kedua dengan nama Buddha Wunang yang terus berjalan dengan perasaan masih bimbang. Ketika mereka istirahat di sebuah rumah kosong, Gokong mendengarkan kisah Patkai sampai akhirnya ia bisa menderita karena cinta. Patkai pun dengan penuh semangat menceritakan awal mula ia lahir sebagai babi. Sampai awal mula ia diangkat menjadi panglima muda karena jasanya yang telah mampu mengalahkan seekor gorila dan memotong ekornya. Gokong pun sadar bahwa Patkai lah orang yang telah memotong ekornya di masa lalu. Ia pun marah dan terjadilah sedikit cekcok sampai akhirnya dihentikan oleh Biksu Tong. Kenapa menderita karena asmara? Suatu kali aku diperintah pergi membunuh seekor gorila. Aku bertarung dengan gorila besar itu. Ternyata kau yang tidak tahu malu ini yang telah memenggal but. Kau yang sial, bukannya aku. Dengarkan. Kalian sudah menjadi saudara seperguruan. Esok hari mereka mulai melanjutkan perjalanan dan kebetulan melewati sebuah sungai yang dinamakan Sungai Hanyut. Mereka pun bingung cara menyeberangnya karena menurut masyarakat sekitar bahwa tukang perahu di sana sudah tidak ada akibat arus bawah sungai yang kadang muncul dengan tiba-tiba. Gokong pun menawarkan gurunya untuk ia gendong dan terbang, namun karena perjalanan ke barat haruslah selangkah demi selangkah, maka ia pun memutuskan untuk menyeberang menggunakan perahu yang sudah terbengkalai. Pasti mendapat jalan keluarnya. Izinkan aku menggendong kalian ke seberang. Bagaimana? Gokong, lihat. Perahu ini tampaknya sudah lama tidak digunakan. Ketika sedang menyeberangi sungai, tiba-tiba perahu pun oleng. Di sana, Gokong sadar bahwa sungai itu ada silumannya. Guru, hati-hati. Pasti ada siluman guru. Dia sedang membuat onar. Kau pegangi guru dulu. Ia pun menyuruh Patkai untuk memegangi gurunya, sedangkan dirinya terbang mencari tahu tentang keberadaan siluman tersebut. Setelah Gokong terbang, perahu pun tenggelam bersama Biksu Tong yang langsung digusur oleh siluman ke dasar sungai. Siluman tersebut terlihat heran karena Biksu Tong tak terlihat takut sedikit pun setelah ia mengatakan akan memakan dirinya. Biksu Tong mengatakan bahwa mati adalah sudah ditakdirkan dan ia balik bertanya bagaimana ceritanya siluman tersebut bisa berada di dasar sungai dan memakan banyak manusia. Ceritanya panjang. Ia pun mulai menceritakan kisahnya di mana ia dulunya adalah seorang jenderal di Kahyangan, namun memiliki mental juga sikap yang aneh. Ketika ia mendengar Dewi memiliki lampu kebijaksanaan, ia pun masuk dan melihat lampu tersebut. Namun sial karena Mahadewi memergokinya sampai ia pun kaget dan lampu itu pun pecah. Kaisar Langit yang mengetahui hal itu pun sangat murka di mana ia menghukum jenderal tersebut dengan menurunkannya ke bumi. Dan setiap harinya ia harus menerima hukuman, yaitu 7 pedang menembus jantung. Selain itu kecerdasannya yang sedikit kini dihilangkan dan ia pun menjadi makhluk yang sangat bodoh. Untuk menghindari tusukan pedang tersebut, maka siluman itu pun bersembunyi di dasar sungai. Namun lama-kelamaan ia pun mulai memakan manusia. Biksu Tong mengatakan jika ia membacakan doa sebanyak 100 kali maka dosanya akan diampuni. Dan dari sana siluman tersebut mulai membacakan doa yang Biksu Tong ajarkan. Namun ketika ia membaca doa, datanglah laba-laba raksasa yang akan memakannya. Jika kau berdoa dengan sungguh hati. Baik. Biksu kurang ajar jika doamu tidak maju. Siluman itu pun marah pada Biksu Tong karena ia merasa dipermainkan. Bahkan asistennya mengompori siluman tersebut agar Biksu Tong segera saja ia makan. Dengan santai, Biksu Tong mengatakan bahwa jika sedang membaca doa dan muncul laba-laba, maka ia menyarankan agar siluman tersebut menuliskan huruf Buddha di perut laba-laba tersebut.
dan laba-laba itu akan lenyap seketika. Siluman itu pun penasaran, lalu ia mulai membaca doa kembali, dan ketika laba-laba muncul, ia pun mulai menuliskan huruf Buddha di perut laba-laba tersebut. Namun laba-laba itu tidak lenyap, malah akan memakannya. Demi menyelamatkan manusia. Biksu tengik kau. Tapi malah mengejarku. Ia pun kembali menghampiri Biksu Tong dan memarahinya karena ia kembali merasa dibohongi. Biksu Tong pun mengatakan, silakan kau buka baju dan lihat apa yang ada di perutmu. Dan seketika siluman itu heran karena huruf Buddha yang ia tulis di perut laba-laba ternyata ada di perutnya. Biksu Tong pun menjelaskan bahwa laba-laba besar sebenarnya adalah iblis yang ada di hatinya. Siluman itu pun sadar bahwa selama ini ia makan manusia adalah keinginannya. Iblis di hatiku. Benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika kau ingin makan manusia, kau janganlah menyalahkan langit lagi. Ternyata selama ini aku sendiri ingin memakan daging manusia. Beralih pada Gokong yang berhasil mendapatkan mutiara pukul air yang akan ia gunakan untuk membelah air, lalu akan masuk ke dalam air untuk menolong gurunya. Sesampainya di kediaman siluman tersebut, Wukong langsung akan menghajar siluman tersebut yang dihentikan Biksu Tong karena ia mau bertobat. Aku panas mati. Bunuh saja. Dia mau bertobat. Dia kan siluman, guru. Gokong melihat satu lagi kabur, ia pun menyerahkan gurunya serta siluman tersebut pada Patkai, sedangkan ia sendiri mengejar yang kabur. Biar ku tangkap yang satu. Yang ini serahkan padaku. Siluman itu mengubah dirinya menjadi seekor kuda untuk mengelabui Sun Gokong. Namun karena mata apinya, Gokong pun tahu bahwa itu adalah siluman. Ia pun mengikat kuda tersebut lalu bersiap menghajarnya, namun lagi dan lagi Gokong dihentikan oleh gurunya. Tak lama kemudian datanglah Dewi Kuan Yin. Lepaskan dia. Lebih baik jangan, guru. Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin menyuruh kuda itu menemani Biksu Tong ke barat, dan jika telah berhasil maka ia akan berubah ke wujud aslinya. Sedangkan siluman sungai, ia menjadi murid ketiga Biksu Tong yang bernama Wuching atau Sa, dimana jika ia menemani juga melindungi Biksu Tong ke barat, maka siksaan pedang menembus jantungnya akan dihilangkan. Aku turuti perintah Dewi. Suatu ketika Patkai bersama Wuching ditugaskan mencari buah-buahan oleh Biksu Tong. Namun Patkai yang mata keranjang, ia pun malah menggoda wanita yang sedang mencuci pakaian di sungai. Sementara Wuching yang polos, ia pun menuruti perkataan Patkai dengan mengumpulkan buah sebanyak-banyaknya sambil menunggu kedatangan Patkai. Kakak! Mengapa kamu berteriak-teriak? Cari yang banyak. Itu kurang. Kenapa kau hanya memetik sedikit? Di tempat lain, Gokong bersama gurunya merasa jenuh menunggu mereka yang tak kunjung datang. Gokong pun pergi untuk mencari mereka, namun ia hanya bertemu dengan Wuching yang sedang mengumpulkan makanan dengan jumlah sangat banyak. Wuching mengatakan bahwa Patkai sedang menangkap siluman, maka dari itu Gokong pun bergegas mencari Patkai. Katakan Patkai kau makannya banyak, jadi kau petik banyak. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Patkai sendiri terlihat sedang merayu seorang wanita, di mana ia pun mendapat kesempatan untuk mencium wanita tersebut. Namun ketika ia menciumnya, wanita itu berubah dan ternyata itu adalah Gokong yang sedang menyamar. Dia menjadi istri muda Tuan. Istriku. Akan kupukul mulutmu yang bau itu.